gue lagi buka websitenya KPU dan gue melihat ada anomali sedikit di sini. Ya, di sini kan ada 3 pasang calon ya. Gue lihat misalnya Muhammad Iskandar itu pendidikan terakhir S2, Mahfud juga terlihat ya pendidikan terakhir S3. Masuk lagi kita si kawan ini pendidikan terakhir. Ini maksudnya gimana nih? KPU, tolong kalian jelaskan ini apa maksudnya. Mau tahu? Ini motifnya punya kaitan yang sangat erat. Kalau kemudian dokumen terbongkar terlihat oleh pengadilan, jangan-jangan ya KPU patut diduga terlibat, ya. Sehingga bukan tidak mungkin akan dimintai keterangan oleh pengadilan. Oke. Ya, ada 2 hal yang membuat kami ikut tertarik membahas ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pertama, terbitnya putusan KPU tahun 731 yang melindungi dokumen calon presiden dan wakil presiden termasuk ijazah. Dan kedua, riwayat pendidikan Gibran Rakabuming sesuai yang ada di website KPU. Apa yang janggal dari riwayat pendidikan ini, dan kenapa putusan KPU nomor 731 tahun 2025 justru seolah menguatkan ada kejanggalan dari ijazah sang wapres? Simak di video ini selengkapnya. Front Media Forum Rakyat Original Crackman. Dilandasi keinginan sosialisasi peraturan dengan baik, sehingga ketika publik merasa peraturan itu tidak adil dan memiliki motif politik di baliknya, maka publik kemudian mengkritik dan seperti kita ketahui ini menjadi sangat viral karena isinya sangat berkaitan dengan kasus yang sedang besar akhir-akhir ini, di mana peradilan sedang memperkarakan syarat calon seseorang yang tentu saja punya konsekuensi dokumennya harus dibawa pada pengadilan. Ketika dokumen itu bermasalah, tentu saja akan ada kemungkinan banyak hal yang akan terbongkar. Baik. Itu sebabnya korelasi yang dilihat publik inilah yang kemudian terlihat dalam pembentukan peraturan. Sulit bagi KPU menghindar dugaan itu, apalagi tiba-tiba peraturan ini muncul ya belakangan, yang bagi publik jangan-jangan ini motifnya hanya untuk melindungi seseorang. Nah, itu dia. Walaupun KPU berkilah ya ketika mencabut bahwa ini tidak untuk seseorang, tapi kita semua tahu ini motifnya punya kaitan yang sangat erat. Kalau kemudian dokumen terbongkar terlihat oleh pengadilan, jangan-jangan ya KPU patut diduga terlibat, sehingga bukan tidak mungkin akan dimintai keterangan oleh pengadilan. Oke. Dalam bahasa komunikasi politik, dikenal istilah backfire effect atau efek bumerang senjata makan tuan. Bagaimana tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba KPU nyatakan ijazah masuk dokumen rahasia. Publik yang awalnya tidak tertarik dengan isu ijazah sang wapres lalu kemudian bertanya-tanya. Jika tidak ada sesuatu, kenapa KPU harus bertindak represif menutup akses pada ruang publik? Jika mereka merasa tidak ada sesuatu yang janggal, kenapa mereka tidak diam dan berpangku tangan membiarkan proses berjalan alami sesuai prosedur hukum yang sudah ada? Kenapa seolah-olah ada upaya intervensi? Yang kedua yang juga mengundang tanda tanya publik adalah riwayat pendidikan sang capres yang ternyata sampai saat ini bisa diakses di website KPU. Ini adalah penampakan profil Gibran Rakabuming di website KPU per hari ini, 19 September 2025. Di sini, tertulis pendidikan terakhir S1. Tapi perhatikanlah ketika kami mencoba membuka rekam jejak website ini sebelumnya dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Di sini terlihat bahwa khusus untuk tahun 2025 saja, KPU sudah 3 kali melakukan perubahan isi website ini, yaitu tanggal 14 Januari, dan tanggal 17 serta 18 September. Di sini kami mencoba membuka data di tanggal 14 Januari. Dan perhatikanlah isi website ini. Di profil Gibran Rakabuming, ternyata pada tanggal 14 Januari 2025, tertulis pendidikan terakhir bukan S1 tapi ditulis pendidikan terakhir. Dan inilah yang direaksi oleh salah satu netizen di awal video ini. Dan oleh karena di tanggal 14 Januari masih tertulis seperti itu, maka ada kemungkinan website ini diubah pada tanggal 17 atau 18 September. Bayangkan, selama proses kampanye dan pemilihan presiden, KPU mempublikasikan data yang menutupi fakta pendidikan terakhir sang calon presiden. Namun kejanggalannya bukan hanya di situ. Mari kita kupas riwayat pendidikan Gibran sebagaimana yang ada di website KPU ini.
Ini adalah riwayat pendidikan Gibran Rakabuming sebagaimana yang ada di website KPU. Dan untuk lebih memudahkan membaca dan mengetahui keanehannya, kami pindahkan ke dalam tabel yang dilengkapi dengan kolom usia. Jadi, berdasarkan riwayat pendidikan di laman website KPU, Gibran yang lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1987, menempuh pendidikan di SD Negeri Mangkubumen Kidul 16 Ari tahun 1993 sampai 1999 dan itu berarti selesai SD pada saat dia berumur 12 tahun. SMP di SMP Negeri 1 Surakarta antara tahun 1999 sampai 2002, kemudian di sini tertulis SMA di Orchid Park Secondary School Singapura tahun 2002 sampai 2004 dan selesai di usia 17 tahun. Kemudian, SMA yang kedua di UTS Insearch Sidbi antara tahun 2004 sampai 2007, selesai pada umur 17 tahun kemudian S1 di MD Singapura tahun 2007 sampai 2010 dan selesai S1 di umur 23 tahun. Yang menarik untuk dibahas di sini adalah, kenapa di riwayat pendidikan ini dituliskan seolah Gibran menempuh pendidikan SMA sebanyak 2 kali? Kita akan bahas terlebih dahulu apa itu UTS Insearch Sydney yang menurut data di KPU ini setara dengan SMA. Ini adalah website University Australia yang diterjemahkan. Di website ini, disebutkan bahwa UTS Insearch adalah penyedia jalur premium ke University of Technology Sydney, UTS. Ini membantu mempersiapkan siswa untuk masuk ke derajat UTS. Kemitraan dengan UTS berarti siswa mendapatkan manfaat dari standar akademik UTS yang tinggi dan reputasi untuk keunggulan. Mereka juga memiliki akses ke kampus baru yang dirancang arsitektur dan mutakhir. Jadi UTS Insearch Sydney adalah semacam lembaga bimbingan belajar agar seseorang bisa lolos ke Universitas Teknologi yang ada di kota Sydney, Australia, atau University of Technology Sydney disingkat UTS Sydney. Namun bimbingan belajar ini bukan bimbingan belajar biasa. Jika seseorang telah lulus di lembaga ini, maka otomatis dapat dipertimbangkan untuk duduk di semester kedua di UTS. Lalu apa saja persyaratan untuk masuk ke UTS Insearch? Di sini, disebutkan bahwa salah satu persyaratan mutlak adalah seseorang sudah harus lulus dari SMA atau setara dengan kelas 12 di Australia. Dan tentu ini bisa dimaklumi, karena untuk masuk sekolah perguruan tinggi, seseorang tentu sudah harus menyelesaikan pendidikan SLTA atau SMA. Maka jika kemudian KPU menuliskan bahwa UTS Insearch setara dengan SMA, tentu saja itu keliru. Bagaimana mungkin seseorang yang masuk mendaftar menggunakan ijazah SMA tapi keluarnya juga SMA? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Gibran sudah memiliki ijazah SMA sebelum masuk ke UTS Insearch Sydney? Kita kembali ke riwayat pendidikan Gibran di website KPU. Di sini tertulis bahwa sebelum masuk ke UTS Insearch Sydney tahun 2004, Gibran terlebih dahulu masuk ke sekolah Orchid Park Secondary School Singapura dari tahun 2002 sampai 2004. Dan dia sekolah di Singapura setelah sekolah SMP di SMP Negeri 1 Surakarta antara tahun 1999 sampai 2002. Tidak ada catatan bahwa dia pernah sekolah SMA di Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Orchid Park Secondary School Singapura benar setara dengan SMA? Karena ini adalah pendidikan terakhir Gibran sebelum masuk ke UTS Insearch. Dari sebuah website edukasi pendidikan di Australia, kami menemukan penjelasan sistem pendidikan Singapura berdasarkan model Inggris. Pendidikan dimulai dari pendidikan setara SD yang disebut primary school dan ini mirip dengan SD di Indonesia diselesaikan selama 6 tahun. Kemudian ada secondary school yang setara dengan SMP dan di sini disebutkan sebagian kelas setara dengan kelas 10 SMA jika diselesaikan antara 4 sampai 5 tahun. Sedangkan sekolah yang setara dengan SMA di sana disebut junior college. Gibran menempuh pendidikan di secondary school dan itu hanya ditempuh selama 2 tahun, dari tahun 2002 sampai 2004. Maka ini berarti bahwa Gibran sejatinya hanya menyelesaikan kelas SMP di Singapura, bukan SMA. Akibatnya apa? 1. Ada kesalahan fatal KPU ketika menyamakan secondary school dengan SMA, dan 2. Gibran sejatinya tidak bisa lolos masuk ke UTS Insearch Sydney. Dan jika kita perhatikan riwayat pendidikan Gibran di Wikipedia, kita seolah mendapatkan penjelasan yang relevan. Di sini disebutkan setelah lulus sekolah menengah, Gibran mendaftar di UTS Insearch, program jalur atau preparatory courses bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di Universitas Teknologi Sydney di Australia, namun memutuskan untuk pindah kembali ke Singapura untuk pendidikan sarjana perguruan tinggi. Di sini sama sekali tidak disebutkan bahwa dia lulus sekolah menengah apa, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah lanjutan, sebelum mendaftar ke UTS Insearch. Juga tidak disebutkan apakah dia lulus di UTS Insearch di Sydney sebelum akhirnya memutuskan pindah lagi ke Singapura. Namun dari penjelasan di video ini sebelumnya, mudah dipahami jika misalnya Gibran tidak diterima di UTS Insearch, karena memang dia belum memiliki ijazah yang setara dengan ijazah SMA. Dia hanya lulusan secondary school atau setara SMP di Indonesia. Kejanggalan lain dari website KPU ini, disebutkan bahwa Gibran memperoleh gelar yang setara S1 dari Universitas MDIS atau Management Development Institute of Singapore. Sementara ijazah yang pernah ditunjukkan Gibran ke publik tertulis ijazah dari Universitas Bradford, Inggris. Jika misalnya MDIS bermitra dengan Universitas Bradford, Inggris, dan Gibran mendapatkan ijazah atas nama Universitas Bradford, lalu kenapa di riwayat pendidikan tidak dituliskan nama kampus Universitas Bradford? Kenapa yang ditulis justru MDIS Singapura?
Dan jika kalian membuka profil perguruan tinggi di Singapura yang bernama Management Development Institute of Singapore atau MDIS, tidak ditemukan satu fakta pun bahwa kampus ini adalah bagian, kelas jauh ataupun pernah bermitra dengan kampus manapun termasuk dengan Universitas Bradford di Inggris. Yang ada, sejak tahun 2008, kampus ini membuka cabang di berbagai negara seperti Uzbekistan di tahun 2008 dan 2014, kemudian Malaysia di tahun 2011, India di tahun 2015, Turkmenistan di tahun 2016 dan membuka kampus baru di Singapura di tahun 2025 ini. Dari sini kita bisa membaca bahwa kampus ini adalah sebuah kampus yang sudah cukup mandiri. Kenapa seseorang yang mengaku pernah kuliah di sana tapi justru memiliki ijazah dari universitas lain? Ada banyak pertanyaan yang harus dijelaskan baik pihak KPU maupun kubu Gibran sendiri. Maka tidak salah jika ketika KPU menerbitkan surat keputusan yang seolah berupaya menghalangi akses publik untuk mengetahui ijazah presiden dan wakil presiden, publik lalu membangun asumsi liar bahwa memang ada sesuatu yang bermasalah dengan ijazah sang wakil presiden. Semoga Gibran dan pihak pengadilan mau membuka diri memberikan penjelasan secara transparan ke publik, agar kasus ini tidak berlarut-larut, sama seperti ijazah bapaknya yang dijaga dengan cara represif, berbalik memenjarakan semua orang yang bertanya. Ini sekaligus jadi pembelajaran bagi siapapun yang ingin jadi pejabat publik. Jika ijazahnya bermasalah, dan tidak ingin diketahui publik, janganlah jadi pejabat. Lebih baik jadi petani, atau tukang kayu agar tidak menyusahkan orang banyak.